Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita bertemu kembali di pagi yang berkah ini yang membahas kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah, buku panduan berkaitan tentang ilmu akidah yang dikarang oleh beberapa ulama yang ahli di dalam bidang akidah. Dan buku ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum sangat bagus sekali untuk dikaji setiap kaum muslimin. Setiap muslim dan muslimah selayaknya mengkaji buku ini karena buku ini direkomendasikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, buku ini juga direkomendasikan beberapa ulama kibar, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahumullah jami'an. Semoga Allah selalu menjaga ulama kita dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita akan membahas singkat berkaitan tentang ar-raja war-raghbah. Macam contoh ketiga ibadah yang sangat agung adalah ar-raja war-raghbah. Ar-raja rasa mengharap, raghbah sabar. Ar-raja ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, maksudnya adalah mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan semua karunia-Nya. Mengharap pada Allah agar Allah mencintainya, mengharap pada Allah agar Allah meridhoinya, mengharap kepada Allah agar Allah memberikan orang tersebut ke surga, masukkan ke surga. Mengharap kepada Allah agar bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengharap balasan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ar-raja dan raghbah itu merupakan amalan yang agung sekali dan termasuk ibadah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan tentang bahwasanya raja itu termasuk ibadah. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan, yang mengharap bertemu dengan Allah, masuk ke dalam surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah orang tersebut beramal saleh. Maka hendaklah orang tersebut beramal suatu amalan berlandaskan ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu amalan tidak akan disebut amal saleh sampai orang tersebut mengikhlaskan kepada Allah dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan orang tersebut tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun raghbah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersegera dalam melaksanakan kebaikan dan mereka berdoa kepada Allah raghaban, mengharap. Nah, rujukan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ar-raja war raghbah keduanya merupakan ibadah, sedangkan ibadah harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Nah, dan rasa harap ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, raja ini adalah harapan yang di dalamnya terkandung rasa penghinaan, ketundukan, mengagungkan. Ketika rasa harap yang disertai pengagungan, maka harus diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ketika seorang mengharapkan kepada selain Allah, tapi dengan adanya rasa agung, menghambakan, menghinakan dirinya, menundukkan dirinya, seperti yang dilakukan sebagian kaum muslimin. Mereka mendatangi makam-makam wali dan mereka berusaha mengharapkan agar diberikan rezeki, mengharapkan agar diberikan keturunan, mengharapkan agar diberikan jodoh dan harapan-harapan yang lainnya. Yang mana mereka melakukannya dengan adanya ketundukan. Bahkan di antara sebagian mereka ada sampai menangis, dan ini tidak boleh.
Dan ini tidak boleh dilakukan, harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib setiap muslim mengetahui keutamaan Allah, mengetahui rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim harus memberikan rojaannya, harapnya, baik dalam berdoa maupun dalam segala apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Para ulama mengatakan faman raja makhluqan fima la yaqdiru alaihi illallah, barang siapa yang mengharapkan kepada seorang makhluk terhadap sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah yang melakukannya, seperti seorang berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia atau mengharapkan kepada orang yang masih hidup tapi tidak mampu, maka ini semuanya dihukumi syirik besar. Dan ini harus dijauhi. Harus dijauhi, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu", sungguhnya orang-orang yang beriman. "Wal ladzina hajaru", dan mereka hijrah. "Wajahadu fi sabilillah", dan mereka berjihad jalan Allah. "Ulaika yarjuna rahmatallah", mereka hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan ulaika, mereka. Mengisyaratkan bahwasanya di antara syarat keimanan harus mengharapkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang mendatangkan ketundukan, keagungan, kehinaan hanya harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya ketika kita meminta, mengharap pada seseorang manusia yang memang dia bisa. Misalkan kita meminta bantuan kepada orang lain untuk mendesain sebuah pamflet, atau minta bantuan orang lain untuk membangunkan rumah kita. Dan kita tahu dia bisa, maka tidak masalah. Lagi pula harapan di sini tidak ada keagungan, tidak ada lagi ketundukan, kehambaan kepada orang tadi. Hanya sekedar berharap, berarti tidak masalah. Bahasanya seperti apa? Al-khauf tabi'i, takut yang biasa, tidak masalah. Tapi jika takut atau jika harap yang mendatangkan kehinaan, maka itu tidak boleh. Harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini memberikan pembahasan tentang bagaimana kita mengetahui harapan kita benar-benar sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam meminta kepada Allah. Jujur dalam mengharapkan pahala Allah. Jujur dalam mengharapkan ampunan Allah. Jujur agar Allah mencintai kita, mengharap Allah mencintai kita, meridhai kita. Syaratnya harus yang pertama adalah mahabbatu ma yarju. Mencintai amalan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, khaufuhu min fawatih. Takut jika amalan tersebut tidak didapatkan. Yang ketiga, sa'yuhu bihasbil imkan fi tahsili matlubih. Berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hal yang dia inginkan. Ketika orang melakukan tiga hal ini, maka dia disebut orang yang benar-benar mengharapkan Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan urusannya. Mengharapkan surga, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian para ulama mengatakan farraja'ul mahmud wa raja'u min 'amalin bi ta'atillah wa raja' thawabaha. Tarka maksiatillah wa raja' thawaba tarkihi laha fa huwa raja' min 'amal. Rasa harap yang terpuji adalah ketika seorang mengharapkan dengan melakukan sebuah amalan, ketaatan kepada Allah dan mengharapkan pahala
dan meninggalkan maksiat kepada Allah dan mengharapkan pahala akibat meninggalkan maksiat. Dan inilah rasa harap yang terpuji. Adapun roja yang mazmum, rasa harap yang tercela, mereka adalah rasa harap yang tidak ada sama sekali amalan, tidak ada perbuatan. Mengharapkan surga, mengharapkan terhindar dari neraka, mengharapkan agar Allah mencintainya. Tapi orang tadi tidak melakukan sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah atau sebab-sebab yang mendatangkan surga, sebab-sebab yang mendatangkan ridha Allah. Seperti kondisi orang-orang ahlul bid'ah. Seperti kondisi orang-orang ahlul bid'ah. Mereka mengharapkan surga, mereka mengharapkan cinta kepada Allah, mereka mengharapkan agar Allah meridhai mereka dan mencintai mereka. Tetapi mereka beramal tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak mendatangkan hal-hal yang membuat Allah ridha. Padahal keridhaan Allah itu tergantung ketika kita mengikuti Nabi Muhammad SAW apakah tidak. Udah itu saja. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ar-raja terbagi menjadi dua. Raja yang terpuji, raja yang tercela. Sama seperti al-khauf. Al-khauf kemarin pembahasan sebelumnya, rasa takut itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Ini juga sama. Rasa harap yang terpuji dan rasa harap yang tercela. Rasa harap yang terpuji mengharap keridhaan Allah dan mengamalkannya, menjalankan sebab-sebabnya. Ya. Mengharapkan surga tapi tidak mau menutup aurat, bagaimana? Mengharapkan surga tapi tidak mau sholat 5 waktu, bagaimana? Nah, kemudian kedua, roja yang tercela. Mengharapkan sesuatu, tidak mengamalkan perintah Allah. Nah, dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, roja itu harus seimbang dengan rasa khauf. Ketika seorang terlalu berharap dan berlebihan dalam berharap kepada Allah SWT, maka ditakutkan dia akan terjatuh ke dalam dosa besar, yaitu merasa aman dari makar Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 99, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah, yang mana tidak ada yang merasa aman dari azab Allah, makar Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Jangan sampai terjatuh ke dalam istidraj. Dia mengaku bahwasanya Allah SWT telah berbuat baik kepada dia. Tetapi pada hakikatnya dia adalah orang yang diistidrajkan oleh Allah SWT. Allah mengulur-ulur, pada suatu tiba waktunya Allah SWT mengazabnya dengan seketika. Waliyadzubillah. Nah, kemudian yang terakhir, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini membahas tentang pembahasan bahwasanya rasa takut dan rasa harap itu harus selaras. Sebenarnya sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin, ya, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, yang bagi lil 'abdi an yakuna khaufuhu wa raja'uhu wahidan. Ya, seorang hamba itu rasa takut dan harapnya harus satu, seimbang. Fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibuhu. Kalau satu mendominasi maka akan celaka. Ketika rasa takut mendominasi, takut bahwasanya dia hijrahnya baru akhir-akhir, kemudian 40 tahun dia menghabiskan dalam kemaksiatan, tidak mengenal buka aurat yang lainnya. Akhirnya rasa takut tersebut mendatangkan putusasaan dari rahmat Allah SWT. Yang mana Allah SWT berfirman, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhallun.
Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Allah Subhanahu wa taala memberitahu, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Nabi kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Dan Nabi Ya'qub mengatakan juga, "Wala tayasu min rauhillah." Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Tidak boleh seorang muslim terlalu mendominasi rasa takutnya. Ingatlah Allah Maha Pengampun. Ya, puluhan tahun yang kita lakukan tidak karena Allah, bermaksud pada Allah, tidak berjilbab misalkan. Ya. Maka itu semuanya bisa Allah ampuni dengan taubat yang sebenar-benarnya. Tidak boleh juga rasa roja, rasa harap kepada Allah, mengharap surga dan yang lainnya terlalu mendominasi, tidak boleh. Karena jika terlalu mendominasi, maka orang tersebut akan terjatuh kepada al-amnu min makrillah, merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari siksaan Allah, merasa aman dari tipu daya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala lah lebih mengetahui siapa-siapa orang yang bertakwa. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, selayaknya seorang muslim dan muslimah beribadah kepada Allah dengan rasa al-khauf dan roja. Karena keduanya ibarat sayap seekor burung. Ketika burung atau sayap satu patah, ya, atau terlalu kuat, maka burung tersebut tidak akan stabil dalam terbang. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memudahkan kita untuk selalu bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang telah kita ketahui ilmunya. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.